Ini ada yang resen, Mas Agung ya. Monggo yang resen, silahkan. Iya, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. budaya. Saya sangat tertarik sekali sama pembicaraan dari Pak Hidayat, Imam Hidayat, dan juga Pak Jimmy. Kemudian saya kaitkan dengan, katakanlah, dimensi atau ruang lingkup literatur di luar budaya. Jadi mungkin kaitan dengan sejarah atau mungkin kaitan dengan antropologi juga sih sebenarnya. Jadi gini, sepengetahuan saya, mohon maaf nih Pak Hidayat nih, karena gini, era-era Hindu Buddha itu mereka biasanya tidak dimakamkan. Itu yang pertama dulu. Berbeda halnya malah era-era sebelumnya. Sehingga ada yang dikatakan era Buddha dan sebagainya itu karena ada makam-makam purba, makam-makam kuno terkait dengan benda-benda artefak sebagai benda-benda kubur istilahnya seperti itu. Namun berbeda ketika era Hindu Buddha itu masuk, apalagi di era-era Majapahit banyak, atau mungkin di era-era Singosari Birawa Tantra itu ya, kemudian Siwa Budanya Majapahit, itu malah tidak dapat dikategorikan ada makam. Nah, barulah sekitar era-era 1500-an Demak muncul, baru muncul ada semacam makam. Walaupun tidak menutup kemungkinan di era Majapahit pun ada yang mempunyai keyakinan gitu ya, beragama Islam, terutama di daerah pesisir. Namun perlu diketahui, kebanyakan ketika saya banyak membaca literatur juga, yang dikategorikan makam itu hanya ternyata bukan makam tapi makom, atau katakanlah tempat bertapa, atau bahkan kalau memang dikatakan seperti ada semacam paron, sisa-sisa paron kayak di Lumajang itu, kemudian tempat katakanlah pandai besi membuat alat-alat pertanian, senjata dan sebagainya termasuk keris, maka di situ bukan makam tapi makom kalau bahasa yang lainnya. Jadi semacam pepunden atau bahkan semacam apa istilahnya ya kalau bahasa yang lainnya itu, pokoknya bukan makam. Nah, mungkin itu jadi bahan kriti kalau menurut saya, sekiranya apabila dikategorikan yang di Pati itu, karena saya juga pernah dinas di Pati, makam Nisombro itu memang saya belum pernah ke sana karena saya mungkin ya keyakinan hati saya itu bukan makam tapi hanya semacam makom saja. Namun tidak menutup kemungkinan ketika tutur-tutur atau dari bahasa-bahasa kedaerahan, karena kita kaitannya menggali dari nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, maka bisa jadi itu juga diangkat. Cuma peluang untuk itu saya pikir memang kecil kalau memang dikatakan itu makam. Karena memang seperti kita bicara Sedayu kemarin, Sedayu Sepuh itu memang kalau kita bicara makamnya ya itu paling makom saja. Beda kalau sudah Raden Supo, Joko Supo atau Kinom, karena memang sudah ada makam jelas. Gitu. Mungkin begitu saja. Selamat malam, salam sehat, salam budaya. Langsung ya, yang kaitannya tadi makam. Ini kalau dari cerita masyarakat lokal ini tadi, jadi gini, ini sudah memasuki era Islam. Jadi Majapahit akhir itu memasuki era Islam. Jadi kemudian di sini dikatakan bahwa Ki Ageng Darmoyono dan sebagainya ini adalah cucu seorang Raden Bupati juga. Itu yang pertama. Ada kaitannya dengan keluarga Sunan Kalijogo karena dapat adik kandung Raden Tahid atau Sunan Kalijogo. Jadi eranya sudah yang di dalam cerita masyarakat lokal ini sudah ceritanya cerita di era Islam. Sehingga kemudian masyarakat di situ mungkin ini ya dengan posisi yang sudah di era Islam itu bahwa ketika ada orang meninggal itu dimakamkan, termasuk ada Ki Jangkung, ada Ki Darmoyono, Ki Darmoyoso, mereka itu dikenal sebagai penyebar Islam. Jadi kayak gitu. Dengan kondisi ini akan berbeda dengan era Hindu di era Majapahit awal atau di Majapahit sentral. Karena di situ Hindu Buddha sangat kental sekali, sehingga kemudian yang muncul adalah Candi Prabuan, dan seperti itu ya. Jadi kalau ini kembali lagi ke cerita masyarakat lokal, bahwa ketika itu sudah masuk ke era Islam, diyakinilah oleh mereka masalah itu, maka tidak Allah alam, kita nggak tahu, tapi ketika itu sudah masuk ke era Islam, di mana di situ ada wali-wali dan sebagainya, penghormatan kepada siapapun yang sudah memeluk Islam, itu adalah dimakamkan. Dan kemudian
makam itu yang kemudian menjadi turun-temurun sampai sekarang diopeni oleh masyarakat lokal, terus ditengeri dengan disebut juga makam jati kembar karena maesannya itu maesan nisanya itu ada dari pohon jati yang usianya sudah 500 tahun. Jadi ada kawan-kawan perhutani di situ ngecek jatinya yang sudah jadi nisan sampai besar itu dan masih hidup itu usianya sudah 500 tahun. Nah, kondisi kayak gitu meyakini kemudian juga bahwa yang oleh masyarakat lokal kembali bahwa itu memang benar-benar makam, bukan makom. Berbeda dengan yang apa namanya, yang kayak peninggalan yang ada di Loceret dan juga di Kulon Progo. Ngaten Mas. Oke, Mas Dayat, terima kasih. Ini ada yang raise hand, yaitu Dr. Wisnu. Monggo, monggo, waktu saya serahkan. Terima kasih Pak Tony Yunus. Monggo. Ya, salam hormat saya juga kepada Pak Jimmy sama Mas Dayat. Iya, betul. Selamat kenal, jumpa di Zoom dan teman-teman lainnya. Dan saya mendukung apa yang diuraikan sama Mas Dayat karena saya beberapa kali sudah buka-buka data yang ada di Sombro di Pati. Nah, untuk era-era sekarang, teman-teman hunter ini, untuk berburu artefak-artefak Sombro itu amat sangat susah sekarang. Nah, untuk khusus yang di Pati, di sekitar itu banyak sekali malahan. Jadi artinya dibandingkan daerah lain tergolong cukup banyak Sombro yang ada di Pati tersebut, di artefaknya. Ya, saya mendukung semoga ini tim dari Mas Dayat, Mas Jimmy ini mohon diperhatikan yang Sombro di Pati ini kayaknya luar biasa bagus. Mungkin begitu Pak Tony Yunus, Mas Jimmy, Mas Dayat, monggo. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Yang itu yang dimaksud artefak Sombro ini dalam bentuk apa kira-kiranya? Apakah batu atau apa? Artefak logam yaitu kayak bedok Sombro, ada beberapa. Ada lagi yang dari masyarakat itu ini turun temurun dari sesepuh Sombro, tapi ini unik. Ada lagi karena di bagian ukirannya tuh amat sangat luar biasa rinci. Gitu ya. Jadi nggak malah sampel ya. Kan biasanya Sombro kan di ininya kan karyanya tuh sampel ya karena perempuan ya katakanlah gitu. Ya. Kalau ini beberapa bedok Sombro yang kecil-kecil, yang satu itu kayak menur, pulen, tetapi bagian besinya itu ukiran Maharaja rinci sekali, tapi kecil. Gitu. Oh gitu ya. Oke nanti kita kan sudah ngumpulin foto-foto ya, nanti bisa bahas karena saya sendiri juga tidak yakin ya karena karya keris itu kan sangat bervariasi ya dari seniman ya. Jadi kita agak sulit juga. Ada yang memang beda dengan karakter-karakter yang kita temukan ya. Tapi juga ada yang memang hampir menyerupai semua karakternya Sombro ya misalnya gitu. Ya. Nanti kita share screen foto-foto yang kumpul. Monggo, saya kira masih ada yang ingin raise hand mengisi ini menambahkan. Oh ya, ini ada Mas Joko. Semuanya para senior sudah kumpul di sini. Menikah Kang Mas. Pada era Empu Koso atau Akoso itu apakah seera dengan Empu Pangeran Citronolo yang membabar keris Yudogati dengan pamor Brahmawatu? Itu yang pertama. Dan yang masih saya harus mendapatkan pencerahan dari panjenengan sedoyo, apakah Sombro adalah keris betok atau sebaliknya, betok juga Sombro. Yang berikutnya, yang ketiga, apa perbedaan antara betok Sombro dengan Sombro Jokosuro? Yang keempat adalah apakah keris betok itu sama dengan keris tindih? Dan mohon maaf, ini yang terakhir, yang kelima, adakah prototipe selain keris betok yang berfungsi sebagai keris tindih? Mas Joko, matur nuwun Mas Joko. Mohon yang lainnya mic-nya dimatiin ya supaya nggak bocor.
Monggo dimatiin. Dalu Pak Tony. Nggih ini sinten? Jadi ngaturaken kula dari Pati Pak Tony. Oh, nggih. Ya, dan Ayu Sedaya. Nggih, monggo. Tadi saya menyimak obrolan tentang Nyi Sombro di Kayen. Saya selaku sekretaris dari Paguyuban Kanigoro Pati, Pak. Nggih, naminipun. Kula Monggo muin diperkenalkan. Kula muin dari Kanigoro Pati. Nggih. Yang tempo kemarin itu kita menyelenggarakan acara di Nyai Sombro. Ini ada beberapa ini unek-unek dari rekan-rekan yang di Paguyuban Pati. Itu kemarin kita ingin melestarikan sekaligus seluruh peninggalan dari Nyai Sombro. Ingin kita munculkan, terus kita juga berharapnya dapat perhatian dari pemerintah daerah. Cuman sampai hari ini kita masih, dalam hal ini kita masih nihil, Pak. Mohon bimbingan sama bantuannya, Pak. Sekiranya nanti apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan budaya untuk khususnya Nyai Sombro. Tempo kemarin kita sudah dibantu sama Pak Hidayat di Jogja, cuman ini kita masih mengkaji tentang apa yang ada di makam Nyai Sombro, mulai dari artefak, mulai dari peninggalan, terus bangunan-bangunan dan segala macamnya, Pak. Nggih. Ya, saya kira itu bagus ya, memang membutuhkan waktu. Nanti kapan-kapan kita lebih intensif untuk membicarakan ini. Ini ada yang resen lagi, Mas Dian. Monggo Mas Dian. Sugeng dalu nih para senior. Nih saya jadi tadi mendengar Pak Jimmy dan Mas Dayat itu jadi ingat ini ya. Kan ngomongin Sombro itu kan empu perempuan, lalu Pak Jimmy juga tadi membahas soal Joko Tole, yang mana Joko Tole itu sebenarnya anaknya raja dari Sumenep, yang kemudian karena Putri Kuning itu kan di Babat Sumenep itu dikatakan dia itu hamil gara-gara mimpi sama Adipode tadi itu, karena dianggap aib lalu dibuang si Joko Tole. Nah kemudian ditemu sama Empu Keleng tadi, lalu kemudian akhirnya dia jadi dibawa ke jadi anaknya, lalu kemudian pas Empu Keleng mau bikin di era Brawijaya membuat gerbang itu kan kemudian nggak bisa ngelasnya itu kan, nggak ada yang bisa, akhirnya Joko Tole itu ngelas pakai tangan gitu, akhirnya berhasil berdiri, lalu jadi empu lama di situ. Nah kudanya itu tadi yang kemudian menjadi, saya juga awalnya sebelum membaca Babat Sumenep itu sempat penasaran kok di Madura itu banyak sekali ornamen kuda itu. Nah kalau kita saya setuju Pak Jimmy bahwa kita itu harus banyak literasi terkait dengan entah itu babat atau buku sejarah sejaman dan lain sebagainya, karena akan menjawab hal-hal yang nggak terjawab. Contoh, kuda Madura itu banyak orang yang mengatakan itu buruk gitu, atau sejarawan yang menafsirkan itu buruk karena kan Islam, pengaruh Islam segala macam, terus kuda ada sayapnya. Ternyata itu di babat itu dijawab dengan dua versi cerita. Versi pertama adalah kuda itu waktu itu kudanya Brawijaya itu ngamuk gitu, ngamuk, tidak ada orang yang bisa menjinakkan. Lalu Joko Tole datang, kudanya itu kemudian jadi jinak, lalu dinaiki, ditunggangi, lalu Joko Tole diberi hadiah, diberi gelar kuda Panole, lalu kemudian dapat tanah segala macam gitu. Nah, itu salah satu versi kenapa kemudian di Madura itu kuda menjadi ornamen budaya yang sentral. Kedua adalah itu tadi Pak Jimmy cerita tadi, itu yang kuda Sambrani itu yang dipakai Joko Tole melawan Dampu Awang. Jadi dia terbang dengan kudanya itu, kemudian mengalahkan gitu. Nah, memang kalau kita membaca babat memang harus hati-hati, karena di Babat Sumenep itu juga dikatakan patihnya Gajah Mada, padahal itu udah beda zaman gitu. Dan di situ Gajah Mada sangat antagonis sekali, mungkin karena dulu pernah ada konflik dengan Madura segala macam. Nah itu kemudian bisa dikonfirmasi dengan cerita sejaman, contohnya dengan tadi itu Tommy Pires juga, yang mungkin recommended untuk dibaca juga itu Catatan Cina. Itu sudah banyak diterjemahkan di bahasa Indonesia dan ada bukunya. Itu mungkin juga bisa kita baca. Di situ dijelaskan banyak hal, misal tentang keris di era Majapahit gitu. Itu ternyata akan menjawab keris Majapahit itu seperti apa. Pak Jimmy dulu pernah nulis juga mirip-mirip keris Banten itu, karena di catatan Cina itu dikatakan bahwa gagangnya itu berbentuk iblis-iblis gitu. Jadi mungkin ya mirip-mirip keris di Banten, keris di Bali itu. Nah, kemudian kalau kita setuju dengan Mas Dayat bahwa story ini harus jadi historis segala macam. Nah, lebih dari itu saya juga teringat karena ngomongin Madura dan Sombro empu perempuan, lalu Madura saya ingat ada empu Madura juga itu namanya Mbak Ika, itu empu muda gitu, dan banyak juga empu-empu cewek lain gitu. Pernah ada juga yang diwawancara KCB
maksud saya adalah ini kayaknya perlu diangkat juga nih empu perempuan. Karena bagi saya yang orang baru di keris itu melihat kalau kita ngomongin empu selalu maskulin gitu. Ngomongin keris tuh sangat maskulin. Unsur-unsur feminim itu perlu ditonjolkan menurut saya. Mungkin jadi tema acara, tema pameran atau yang lainnya. Nah, saya sendiri sekarang lagi mesen keris nih Mbak Ika dengan style keris sombro gitu. Ya, saya bilang sama beliau bahwa ini kan kayak penerusnya Nimbok Sombro nih, untuk ke depan. Nah, saya kira saya cuma mau nambahin itu sedikit, Mas Tony. Saya setuju dengan Pak Jimmy dan Mas Dayat bahwa kita harus memperkuat juga narasi perkirisan ini dengan sejarah dan apa ya, dan catatan-catatan sejaman. Ini akan bisa memecahkan hal-hal yang simpang siur. Kalau itu dari tutur itu kan simpang siur, karena yang namanya tutur kan kadang-kadang orang itu bisa terdistorsi kan. Tapi kalau catatan itu selalu ingat. Jadi kata orang bijak itu kan orang bisa lupa tapi catatan selalu ingat. Saya kira itu dulu Mas Tony. Terima kasih para senior atas paparnya malam ini. Terima kasih Mas Dian. Cukup menarik nih. Tentang empu perempuan ini juga perlu kita pernah ngangkat empu perempuan itu si Intan ya. Intan dari isi itu pernah kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian juga sebetulnya saya pengen juga sama Mbak Ika itu. Cuman ya ada beberapa info bahwa sebetulnya dia juga belum sangat expert gitu loh. Kalau si Bu Intan itu kan sudah S2 ya, mungkin bisa lah kita anggap memiliki satu ini sebutan ya, katakanlah empu gitu ya. Ini ada yang resen lagi, Mas Darwito, monggo Mas. Matur nuwun Pak Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kenal. Saya Darwito dari Paguyuban Kodok Baris. Komunitas dokter pecinta budaya keris dari Jogja, Pak Tani. Kodok Baris ya? Iya, Kodok Baris. Kodok Baris. Wah, apa itu? Saya mau tanya itu. Ini kok mungkin Pak Jimmy atau mungkin ya yang dari ilmu ngelas itu apakah sudah dikenal sejak zaman Majapahit ya? Karena kan las itu kan ada listrik atau pakai namanya istilahnya ya peralatan sekarang lah, ada O2-nya, ada tabung O2, ada yang lain. Apa sudah dikenal itu? Hingga nanti kalau kita membeberkan itu orang bertanya ilmu las itu dikenal tahun berapa? Hingga nanti di situ nanti kita ya paling tidak bisa memberikan jawaban yang baik. Yang kedua, yaitu saya memang sekarang tinggal di Jogja, tapi saya itu asli Pati. Itu memang apa yang dikatakan Mbak Hidayat di Pati itu memang banyak situs ya, karena di situ sebenarnya daerah lama ya. Sebelum Pati itu dibagi dua kan, zaman Mataram dan zaman Majapahit. Yaitu makanya di sana ada namanya Gerbang Majapahit, Ronduli itu. Kemudian di situ ada makam Ses Jangkung itu menurut legenda rakyat itu hidupnya zaman Mataram. Ya, atau zaman Demak lah, zaman Sunan Kudus dan yang lain, dia berguru dengan Sunan Kudus, Sunan Kalijogo dan yang lain. Itu memang di situ di daerah Kayen. Mungkin itu juga bagus itu. Saya pikir di situ banyak budaya yang terpendam. Pengaten, Mas Tani, matur nuwun. Dokter. Mungkin Mas Jimmy gimana nih? Tentang las itu apakah sudah ada? Dan saya waktu itu juga pernah debat mengenai rel kereta api. Nah, kereta api itu ternyata hadirnya abad 17 ya. Kereta api relnya berarti ada tanggal abad 17 itu. Nah, monggo kira-kira gimana nih mengenai las? Itu memang kitab itu kan dibikin yang namanya Babat Songenep itu kan 1913 kalau nggak salah, 1913. Terus bahasanya tentu bahasa yang baru ya, tetap bukan bahasa kuno, karena itu bukan kuno. Itu adalah babat yang ditulis berdasarkan babat juga yang ditulis dalam bahasa Jawa Madura. Nah, las itu maksudnya kan dibahasakan dengan bahasa oleh penulisnya waktu itu. Kebetulan saya ini lagi di kampung kan, jadi buku saya ada di Jakarta. Nah, terus
las itu maksudnya kan untuk menempelkan dua logam itu kan perlu dipijar dua-duanya atau dipijar dua-duanya dan ditempelkan substance-nya. Substance itu ada tempelan, itu las. Tetapi kalau ditempelkan lalu ditempa itu bisa disebut kalau di Bugis itu baja gantung ya. Baja gantung itu kan dipijar dua-duanya, tetapi tidak ditempelin dengan substance. Jadi itu bukan dilas. Tapi kalau ada substance yang nempel itu dilas. Nah ceritanya kalau di dalam Badak Songenep ini ceritanya kan Joko Tole ini dilindungi oleh pelindung dia yang orang sakti ya. Orang sakti itu ada nenek moyang dia itu, nenek moyang dia yang sakti. Dia bilang, kamu kalau nanti diminta mendirikan itu mengelas itu, istilahnya dilas. Kalau dilengketkan dengan pijer, nah itu kan bahasanya terlalu panjang mungkin begitu. Terus dilas. Nah itu nanti nenek moyangnya itu mengatakan begini, kamu nanti kalau disuruh ngelas ini karena semuanya pada gagal ngelas. Karena waktu itu kan belum ada lasnya. Belum ada las yang mungkin dalam bayangan orang sekarang itu ada pakai karbit, lalu ada yang pakai tutup listrik ya, elektrodenya itu tidak ada waktu itu, belum ada. Nah, bagaimana melengketkan itu kan dipijar baru ditempelkan. Itu tidak berhasil. Nah, akhirnya yang namanya Joko Tole itu dikasih tahu sama pembisik tadi, Wong Sakti, nenek moyang dia itu, bahwa kalau kamu nanti diminta, tolong bikin api unggun, lalu badanku dilempar ke api unggun, nanti kalau sudah meleleh menjadi kayak lelehan putih itu, nah itu nanti yang dipakai untuk ngelas. Nah kan ada substance, nah itu artinya itu pengertian las. Nah artinya jadi kalau di dalam pengertian modern itu namanya las. Jadi ada substance. Kalau di dalam las itu kan ada pasti karbit, pemanas karbit, alat ada besinya, terus alat pemanas karbit, lalu ada substance yang bentuknya seperti kawat. Bentuknya seperti kawat, itu substance. Nah, kalau ini kalau Joko Tole ini dirinya dibakar, setelah dia dibakar nanti bukan menjadi arang-arangnya menjadi putih. Nah, putih itu nanti dirinya itu nanti nanti ditempelkan di apa namanya tuh gerbang baja itu nanti bisa nempel. Nah, terus yang nempelkan itu Empu Koso tadi, bapak angkatnya. Setelah ditempelkan berhasil, terus cepet-cepet apa namanya ada syaratnya kok, langsung dibakar lagi atau dicemplungkan apa gitu ya. Terus akhirnya balik lagi menjadi Joko Tole gitu loh. Itu ceritanya begitu. Jadi kenapa kok dikatakan las itu karena ada substance untuk menempel dua logam yang dipijar. Jadi gerbang itu tidak bisa nempel karena tidak ada substance untuk nempel ini tadi. Nah ini substance-nya itu terdiri dari Joko Tole yang dibakar menjadi lelehan putih itu tadi nanti ditempelkan. Tapi nanti Joko Tole dibalikin lagi bisa gitu. Nah, menarik. Menarik. Nah, pasti tidak akan masuk akal. Nah, ya, cerita itu kan dulu itu sangat apa namanya? Sangat masuk di hati rakyat karena zaman dulu itu orang berkhayal. Jadi membahasakannya itu ya dengan cara berkhayal seperti itu gitu. Terus kita sebagai orang modern tentunya kan harus apa namanya? harus membaca dengan kritis gitu. Itu maksudnya ya nanti akhirnya yang berhasil Joko Tole gitu aja lah. Tapi caranya bukan dibakar seperti itu, Pak. Seperti itu kan diperbulan. Gitu ya, itu dokter. Mungkin Mas Dayat mau nambahin, monggo. Oh ya, tadi dari apa Pak Dokter tadi yang bilang di Pati itu banyak peninggalan. Ini Mas Tony. Jadi kawan-kawan Kanigoro dan Malwapati itu di 2021 kemarin kan bikin pameran Keris Sombro ini, yang saya sempat juga datang ke sana untuk berdua kali. Nah itu ternyata dipamerkan itu keris-keris masyarakat sekitar itu yang kebanyakan juga pijetan tapi yang sangat sederhana. Itu di masyarakat sekitar aja. Jadi dan itu kemudian dipamerkan dan kemudian banyak kawan-kawan di sekitar situ yang juga mendapatkan keris-keris pijetan di daerah sana. Nah, saya lihat gini, Mbak Sombro ketika itu ya kita ngomong ketika itu menjadi sebuah trend center.
Empu itu kalau bagus karyanya kayak sekarang ini, misalnya ada desainer apa gitu kan kemudian menjadi trend center itu. Demikian juga dengan Mbok Sombro. Kalau kemudian kita baca serat-serat itu dikatakan ada tukang keris, ada tukang abrak-abrakan. Jadi ada empu keris ya. Kemudian ada tukang keris, ada tukang abrak-abrakan di bawah. Mereka-mereka yang membuat keris yang disebut tukang keris atau bikin sembarang kalir lah apa itu mengikuti tren centernya ke Mbok Sombro. Oh, keris pijetan, mereka bikin pijetan. Tapi dengan kualitas yang jelas jauh di bawahnya gitu ya. Jadi yang sifatnya untuk sesaji, sifatnya untuk acara macam-macam itu. Nah, itu di Pati, di daerah Kayen dan sekitarnya itu masih banyak keris tipis-tipis yang pijetan itu. Jadi apalagi dengan kondisi itu, kami malah meyakini lagi bahwa memang di situ adalah tempatnya Mbok Sombro. Ketika sudah mengikuti saudaranya yang ketuban itu tadi, kemudian pindah ke situ, ke daerah Pati. Posisinya kalau saya lihat gitu tadi juga bagus sekali. Jadi ada tambahan. Waktu itu kami sudah melakukan itu. Mas Muin yang bisa menjelaskan bahwa pameran itu sudah berjalan dan sudah menghasilkan pemahaman tentang keris Sombro dan situs Mbok Sombro. Nah ini ada Ki Nur Rahmat ini, yang pemangku wilayah langsung ini, kita A1 informasinya. Monggo, Ki Nur Rahmat. Terima kasih atas semuanya, dukungannya semuanya. Saya di sini ditugasi oleh masyarakat selaku penjaga situs Candi Kayen sekaligus penjaga makam Mbok Ni Sombro. Memang kalau di sini enggak Mbok Ni Sombro sih, Nyai Sombro gitu. Nyai Sombro, Nyi Sombro. Persawahan memang yang kita kenal dengan Tanah Sombron. Tanah Sombron itu ya sekitar luasnya hampir 50-an hektar lebih lah. Tapi sudah terpetak-petak menjadi sawah dan menjadi milik pribadi dari warga. Cuma dulu memang Tanah Sombron itu sepanjang sekitar luas 50 sampai 100 hektar itu tanah gigi. Ceritanya mbah-mbah dulu itu tanah gigi. Tanah gigi itu ya tanah tak bertuan. Tapi pada waktu mbah saya itu juga yang mau matoi, yang mau ngerawat, yang mau bersihin, ya dia langsung menjadi pemilik tanah sampai sekarang itu. Memang tanah Nyai Sombro itu sudah dikenal sejak dulu. Sejak dulu saya menjadi pengurus makam itu sejak tahun 2007. Meneruskan perjuangan dari Pak D saya, kakek saya juga, itu dulu juga penguri-uri makam Nyai Sombro tersebut. Memang dulu makam Nyai Sombro itu batu nisannya itu hanya sebongkal batu putih. Batu putih ya enggak kayak batu nisan ya, cuma ada batu putih dua gitu ya, terus dikeramatkan orang-orang dulu. Terus setelah saya memegang kepengurusan, ada donatur dari Lampung, kalau nggak salah itu dari Lampung, terus istilahnya memperbaiki, dibelikan batu nisan dari Muntilan Magelang sana, itu tahun 2012 mungkin. Nah, terus tahun 2010 itu saya awal mulanya ditemukan situs candi itu saya beserta warga pengurus itu sowan di panjenenganipun Hadratus Syekh Habib Lutfi Pekalongan. Itu satu rombongan ke sana dalam rangka itu ya mohon doa restu untuk pelestarian makam yang ada di, kita menyebut itu Miono, cuma mbah dulu itu menyebut dulu itu Toyaning. Iku mbiyen Toyaning Nur. Jadi Toyaning ki ya Toyaning Sombron itu namanya adalah, saya itu ya sering cerita Nyai Sombro itu nek gawe gaman nang tengahing samudra Nur. Dia beralaskan jarik kuwung. Dia gawe gaman ki yo nek nang segara. Ceritanya seperti itu sudah ada sejak dulu tutur tinular itu. Nah, terus
pada waktu sowan di Hadrati Syekh Habib Lutfi, saya disarankan untuk membuat tempat jika ada peziarah di makam Jati Kembar. Kan itu di samping makam Nyai Sombro itu kan ada makam juga yang namanya tersebut makam Jati Kembar. Jati Kembar itu kami menyebut makamnya Yang Darmoyono. Yang Darmoyono, Ki Ageng Darmoyono itu saudaranya Ki Ageng Darmoyoso Empu Berganjing, saudaranya Joko Suro Empu Suro. Menurut cerita dari nenek moyang kita seperti itu. Jadi beliau adalah anak dari Empu Supo. Seperti itu. Nah, terus saya disuruh buat tempat untuk peristirahatan para peziarah. Akhirnya dengan gara-gara itu saya menggali tanah, itu menemukan bata. Dari makam Nyai Sombro itu ke arah barat sekitar 50 meter, tidak jauh, paling 50 sampai 100 meter. Dan kebetulan tanah yang kami gali itu yang ada batanya itu tanahnya kakek saya dulu. Kakek saya namanya Mbah Suparman itu yang punya sawah. Itu saya gali, ternyata di dalamnya ada bata besar-besar. Pada waktu itu tahun 2009. 2010 saya lapor ke BPCB, pada waktu itu BP3, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, belum BPCB, terus ditinjau dan langsung ditindaklanjuti oleh arkeologi, diteliti, dievakuasi dari tahun 2010, 2011 sampai 2015, 5 tahun berturut-turut. Ternyata itu dari Balai Arkeologi merupakan sebuah bekas bangunan candi kayak gitu. Cuma enggak diketahui itu candinya siapa, yang dicandikan siapa itu enggak diketahui karena belum ditemukan prasastinya. Cuma dari Balai Arkeologi ditemukan 4 bangunan, yang dua itu satu candi induk, terus candi Perwara, yang kayak lubang itu candi Perwara, terus yang sebelah barat lagi ada candi, tapi sekarang sudah ditimbun tanah kembali karena itu tanah warga. Itu sejarahnya Candi Kayen seperti itu, makamnya Nyai Sombro kayak gitu. Memang kalau saya itu masih sampai sekarang itu masih apa namanya, tasih menghormatiku. Jadi ya makamnya ya sering dikunjungi banyak orang kalau hari Minggu, hari libur kayak gitu. Dan Candi Kayennya itu cuma Balai Arkeologi itu gini, yang masih menjadi PR kita. Itu merupakan tempat pemujaan Hindu. Karena dari temuan situs Candi Kayen itu banyak ditemukan komponen-komponen yang rubuh, bagian-bagian atap candi yang merupakan ciri khas dari kehinduan. Ngoten Mas. Jadi ya diperkirakan dibuat pada abad 7 zaman Mataram Hindu. Ngoten. Cuma dari hasil dari apa namanya, waktu bedah Gaman Sombro tahun 2000 berapa itu Mas Hidayat yang rawuh itu dari 21 ya? 22 yang terakhir 22. Nah, itu pas Mas Hidayat juga ke sana terus sama Pak Sinung Janutama itu kok itu juga masuk akal juga bagi kita. Jadi ciri-ciri kesombruan. Jadi ciri-ciri kesombruan kan punya tempat pemujaan kan ngoten. Tempat pemujaan. Memang pada waktu kita membangun makam Nyai Sombro itu hanya sebuah batu. Hanya sebuah batu dua. Yang satu bagian selatan, yang satu bagian utara. Jadi oleh warga dianggap itu adalah nisan atau patok gitu. Tapi ya juga sebagian dari warga mbah saya itu cerita Nyai Sombro itu mokso. Dan dia itu muksone ya nang watunan ku mau dinggo patok. Jadi ada yang bicara seperti itu. Memang kalau memang di sana-sana ada peninggalan juga dengan Nyai Sombro dan petilasan Nyai Sombro, tapi kita meyakini
makam peristirahatan terakhirnya Nyai Sombro ya di Tanah Sombron yang sekarang disebut Miono atau Toyaning, dulu namanya Toyaning, masuk wilayah Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari jantung kota Pati itu Pati arah Purwodadi ada Desa Kayen, nah di situ dari jantung Desa Kayen sekitar 5 kilo, area persawahan. Persawahan betul, jadi desa terdekat sama makom itu sekitar 2 kilo jalan sawah. Cuma ya sudah dapat dilalui mobil, kereta-kereta wisata itu bisa. Cuma ada yang gini Mas Hidayat, ada yang dari cerita nenek moyang kita itu Sombro itu wahdat Mas. Sombro itu wahdat datan pokromo. Jadi dia itu perempuan yang wahdat itu berarti tidak pernah kawin. Tidak menikah. Ya, tidak pernah menikah. Tidak pernah nikah. Nah, terus yang menjadi tanda tanya saya pribadi nih, mungkin yang lain mungkin bisa. Kalau memang Sombro itu asal dari Pajajaran yang melakukan pengembaraan ke timur sampai Tupo istilahnya mengikuti saudara-saudaranya Ki Kuwong itu yang di Tuban, kalau Ki Empu Honggo itu di Mojopahit, terus Empu Keleng itu di Madura, yang di Tuban itu kan Empu Kuwong itu. Nah, menurut cerita dari ahli sejarah, memang lereng-lereng Rembang, Gunung Kendeng ini dulu ceritanya ikut Tuban. Apakah yang dimaksud Nyai Sombro berjalan ke Tuban itu juga di Toyaning tersebut? Saya sempat tanda tanya seperti itu, Mas. Di Tuban khususnya, di wilayah Tuban yang lain, apakah ada peninggalan Nyai Sombro ya? Sama saya itu tanda tanya gitu. Kalau memang di wilayah Tuban nggak ada tempat peninggalan Nyai Sombro, berarti nambahi keyakinan kita bahwa Nyai Sombro yang mengembara ke Tuban, berarti Tuban yang dimaksud pada waktu itu adalah Toyaning, yang dari bahasa Toyaning bening, tempat air bening untuk penyebuhan pusaka. Itu. Nah, menurut dongeng-dongengane mbah-mbah biyen niku mung ceritane iku mbiyen Toyaning, mulane Nyai Sombro manggon. Mas Nur. Cukup menarik ya, cukup menarik. Tapi ini kan rangkaian dari cerita atau tutur-tutur dari nenek moyang. Tutur-tutur dari yang itu memang ini apa adanya. Ini perlu, makanya ini perlu disinkronkan dengan data-data yang ada. Kemudian ini ada Mas Lulut, ini ada yang raise hand. Monggo Mas Lulut, silakan. Terima kasih Mas Nur, terima kasih. Saya ingin menyambung tentang monggo Mas Lulut. Bisa ini. Nah, salam kenal. Saya ingin menyambung tentang makam, termasuk makam Islam dan makam sebelum Islam, ditambah tentang segoro atau segaran. Berdasar pengalaman saya jelajah hutan dan sungai untuk telisik sejarah, dan saya kaitkan dengan cerita-cerita yang ada di masyarakat, saya temukan tentang makam itu ada 2 kategori yang saya temukan. Satu, makam bernisan batu 2 atau 3 yang kecenderungannya membujur dari timur ke barat, rata-rata terbuat dari batu, apakah batu hitam, monolit, atau batu putih. Nah, berikutnya makam-makam tadi di berbagai tempat itu dirubah oleh masyarakat, bergeser posisinya menjadi selatan utara dan terjadi perubahan sehingga diberi nama Syekh dan sebagainya. Nah, berdasar temuan saya, makam-makam yang membujur barat, timur barat tadi
di berbagai titik sempat tergali oleh masyarakat, dan ada beberapa yang sengaja digali untuk bagi para pemburu. Itu memang ada barang-barang bekal kubur, salah satunya benda logam, senjata, dan berbagai macam benda logam lainnya. Itu kaitan dengan makam, makom, dan batu atau batu nisan. Kaitan dengan segaran atau segoro yang disampaikan oleh Bapak pemangku Sombro tadi, pemaknaan atau arti segaran itu tidak selalu lautan yang luas. Ini di berbagai titik. Di Malang saja saya temukan ada 3 wilayah yang bernama segaran. Di Malang saja. Padahal itu jauh dari laut. Ya. Di antara itu yang saya tengarai adalah tanah yang berawa atau memiliki genangan air yang luas, yang sekarang menjadi sawah atau menjadi lainnya. Tapi rata-rata tanahnya berair, itu disebut dengan segaran. Maka untuk telisik di lingkup yang akan dituju di Pati tadi, ya mungkin yang paling tahu Bapak yang ada di sana, apakah tanah sawah itu kategori tanah berair atau tidak. Nah, kaitan dengan segaran pula, saya berasumsi bahwa tempat untuk membuat keris itu, besalen itu, walaupun di posisi tanah berair atau segaran tadi, berasumsi ada gumuknya atau tanah yang meninggi di antara di antara rawa tadi. Ini saya temukan terakhir 2 minggu yang lalu. Kebetulan saya setelah 2 tahun istirahat dari jelajah karena kondisi hujan yang begitu lebat. Nah, ini baru terakhir ini saya temukan pula ada tanah gumuk di tengah rawa tadi, di tengah perairan. Ini juga saya temukan logam-logam kuno. Kebetulan saya ketika berburu itu, ketika mendapatkan logam kuno, senjata kuno, juga saya koleksi. Hanya kalau masalah yang namanya keris, itu saya benar-benar baru belajar. Itu yang saya sampaikan, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Matur nuwun. Terima kasih, Mas Lulut. Ya, ini ada satu penjelasan ya, tambahan wawasan mengenai segaran. Kita coba ya keris-keris yang sudah terkumpul ya. Kita share screen. Nah, sekarang kita bicara tentang kerisnya. Kalau tadi tentang situs dan wilayah geografinya ya. Sekarang kita coba keris-kerisnya. Seperti tadi Mas Hidayat juga bilang bahwa kadang-kadang juga kita menemukan keris-keris yang dikerjakan oleh follower, artinya bukan dari empu itu sendiri. Nah, itu juga bisa juga keris-keris baru, karena saya pernah menemukan itu di daerah Kediri ya, di daerah Kediri itu keris-keris rucah digembleng lagi jadi sombro yang di pasaran-pasaran itu. Sementara beberapa kali saya melihat sombro yang betul-betul katakanlah dikoleksi oleh orang yang cukup ini ya, seperti Pak BBT ya, Pak Wiwoho. Jadi betul-betul ada catatan keratonnya dan sebagainya. Itu saya lihat ada beberapa yang bisa ditengerin bahwa ini tuh sombro gitu. Nah, saya coba ya. Nah, ini beberapa ini fotonya Mas Dayat di perjalanan ke Kayen. Ya, kalau mau diterangkan monggo Mas Dayat. Oke, Mas Tony, Mas Nuwun. Ya ini kawan-kawan tadi yang diceritakan juga sama Mas Nur Rahmat, kita dari jalan raya itu masuk ke sini itu sekitar 2 kilometer. Jadi ngelewati tegalan, ngelewati sawah, jalannya sudah aspal cuma kecil. Mobil kalau papasan juga memang susah gitu. Jadi ini jalannya kayak gini, tapi asik sebetulnya. Belum aspal ya? Belum aspal. Sebagian sudah aspal. Oh, sebagian aspal. Iya. Dan bisa dilewati mobil. Oke. 2 kilo ya, Mas? 2 kilo, sekitar 2 kilo. Nah ini makamnya. Yang satunya Nyai Sarini ini garwonya Ki Jangkung, Ki Jangkung atau disebut Saridin.
istri pertamanya. Yang di sebelahnya ini makamnya Nyai Sombro. Ini Ya. ada di makam, situs makam Jati Kembar, karena misalnya Ki Darmoyono itu berupa pohon jati 2 yang sudah usia 500 tahun menurut masyarakat sekitar dan dari perhutani ya informasinya gitu. Ya, tapi ini makam direkan ya, artinya dibuat sedemikian rupa ya, artinya bukan ini dari aslinya begini ya, bukan ya? Aslinya bukan gini, tapi kemudian dikasih ini, dikasih kain mori itu, ditutupi kain mori. Ya. Ya. Wah, ini ada Mas Dayat lagi merenung. Nerawang ini. Apakah benar ini makam atau enggak kan kelihatan anunya. Iya. Getaranya kan terasa tuh. Kerasa itu. Ya. Dan memang kayaknya memang ada jasad itu. Nah, ini ada genangan air ini saya bingung nih, apa ini? Ini sungai batas antara situs makam tadi dengan tegalan atau sawah yang diyakini masyarakat sebagai tanah sombron, yang disebut masyarakat sebagai tanah sombron sekitar 50 hektar lah. Itu dari sini sampai ke Pegunungan Kendeng. Jadi sangat luas sekali 50 hektar, dan itu masyarakat manapun di wilayah situ menyebutkan ini tanah sombron memang. Kalau 1-2 orang itu nggak mungkin kami bisa mikir wah ini kain-kain itu, tapi yang ngomong itu banyak orang meyakini memang tanah sombron itu. Iya. Itu jadi. Kalau dikelola bisa untuk pariwisata ya, bagus ini ya. Oh bisa, ini bagus bisa ini. Pertama wisata religi, wisata histori, dan wisata edukasi sebetulnya itu bisa jadi. Ya, wisata religi ya, betul. Iya. Nah ini apa nih Mas? Ini situs Kayen, situs Candi Kayen. Jadi ini yang batu batanya besar-besar itu lebih besar dari batu bata yang ada di situs Trowulan. Jadi baik lebar maupun tebalnya. Artinya tidak seperti candi biasa ya? Tidak seperti candi di era Majapahit ya. Tidak seperti di candi era Majapahit. Lebar dan tebal batanya lebih lebar yang ini. Ini ada 2 situs. Yang depan ini situs ukuran 4x6. Sedangkan yang kelihatan jauh itu di sana itu ke selisih sekitar 6 meter, 5 meter, 6 meter, itu situs ukuran 4x2. Yang ini 4x6. Nah, kemudian di sini kami meyakini juga kalau melihat beberapa posisinya ada kayak semacam cekungan itu, yang ini besalen, yang di sana itu tempat nyepuh. Dan itu juga diyakini oleh masyarakat lokal. Gitu ya. Tapi fungsi candi sendiri kan sebetulnya makam itu. Nah, kayaknya kok tidak makam karena tidak ada perabuan dan sebagainya. Kalau di sini tidak ada makamnya malahan di situ. Kan sudah diteliti oleh kawan-kawan arkeolog dari BCB. Ya, sudah diteliti bahwa ini bukan situs makam. Ya. Gitu. Tapi mereka menyebut situs Pamujan dan bahkan disebut ini peninggalan pertama budaya India ke Jawa. Nah, ini yang saya kurang setuju sebetulnya. Iya. Kayak gitu. 50 meter dari situ tadi ada situs 10 kali 10 meter yang belum terevakuasi dengan baik. Yang dari sini, kayak gitu. Oke. Next. Ini apa nih? Nah, ini batu bata, terakota, kayak pucuknya candi tadi, terus kemudian pucuknya pagar, ada batu bata, terus ada terakota ini. Ini posisinya ada di dalamnya musola, sebelahnya candi, sebelahnya situs. Kondisinya kayak gini memprihatinkan sekali ya. Ini yang kemudian sama Ki Nur Rohmat itu diharapkan ini ada pengelolaan yang lebih profesional, yang lebih bisa primpen dan sebagainya kayak gitu. Jadi tidak dalam posisi seperti ini. Gitu. Ya, berarti diperlukan dulu naskah yang bagus nih. Yang sudah. historis ya, yang betul-betul. Kawan-kawan sudah bikin, sudah tersusun. Dan kemarin sudah saya sampaikan saya tunjukkan ya ke kawan-kawan dinas, memang ada butuh ada tambahan-tambahan perbaikan lagi dari naskah yang sudah dibuat oleh kawan-kawan Bumi Wiono. Bagus itu. Ini kalau siapa saja bisa mengambil kalau mau nakal kayak gitu. Iya. Ki Nur Rohmat bisa menjual ini, tapi untungnya yang ngelola ini Ki Nur Rohmat dan kawan-kawan ini jujur amanah. Jadi ini nggak sampai terjual ya, masih ada terselamatkan lah. Iya, ini laku ini bata kuno, batu kuno laku ini. Iya benar. Oke, sekarang kita memasukin Sombro. Ini ada kiriman ini, saya nggak nyebut kiriman siapa ya. Coba kita bahas ini apakah benar gini-gini ini Sombro. Kalau pengalaman saya melihat Sombro yang ada kekancingan, artinya itu betul-betul misalnya dapat dari keraton atau apa, itu beda ini beda, nggak seperti ini. Nah, saya nggak tahu apakah benar Pak, apakah ini juga Sombro atau ini followernya ya, karena di Pare kalau nggak salah itu ada yang bikinin begini,
juga nah mungkin kalau ada orang Malang mungkin di Pakis itu dulu juga ada orang bikin begini, dikempleng-kempleng lagi. Kadang-kadang dibikin itu cekungan-cekungan itu apa? Pejetan. Nah, dibikin pejetan dan sebagainya. Dan itu kerisnya dari keris-keris ini, keris rucah, keris lawas. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini tamardikan, enggak, ini kerisnya keris lawas. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga follower, ataukah ini tua, ataukah ini sombro. Monggo, siapa yang punya pendapat? Silakan. Boleh masuk, Mas. Monggo. Mau nambah itu tadi komentar apa? Tambah wawasan dari Mas Lulu tadi ya. 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 Mas Lulut ya. Nah, ya itu memang betul. Di lokasi Tanah Sombron itu sebelah dari makam itu sebelah arah selatan agak ke timur, wetan kali Mas Dayat, wetan kali. Itu memang ada bunuk, itu tanah-tanah yang agak tinggi dan sampai sekarang itu tidak berani warga itu istilahnya ngulik-ulik karena di situ disebut tanah pandean, dan di sekitarnya kadang masih banyak warga menemukan tai besi atau apa ya, tuh. Nah, itu sebetulnya harus diteliti loh. Justru mungkin kuncinya ada di situ. Tapi warga malah nggak berani ke situ ya. Terus malah nggak berani sampai sekarang itu udah dikerumpul. Ya, harusnya ada penelitian di situ gitu. Ya. Cuma keyakinan dari turun temurun, oleh dapat sesuatu dari lokasi Sombron, jangan langsung dibawa pulang. Harus dibiarkan sampai semalam dulu. Itu nek sewengi engko sesuk ijek masih ku berarti diwehno, nek sesuk ora ono berarti ora diwehno. Itu terjadi keyakinan nggak berani. Jadi banyak warga menemukan kayak gitu terus dibiarin aja. Ya, sekarang harusnya dirubah mindsetnya. Dirubah mindsetnya karena ini kepentingan keperluan untuk penelitian. Jadi harus coba diteliti gitu. Karena kalau enggak ya enggak selesai ini. Itu kayaknya tuh kuncinya di situ itu. Punuan itu yang menurut Mas Lulu tadi. Itu punuan itu pas wetan kali Mas Dayat. Wetan sebelah timurnya ke sungai. Itu memang itu kebetulan tanahnya Mas Sukirman. Sawahnya Mas Sukirman itu memang termasuk tanah Sombron juga. For the next ada pembicaraan lagi. Nah, ini Chris ya. Ini siapa yang bisa punya pendapat apakah benar ini sombro? Nah, ini saya sendiri kurang yakin kalau ini sombro, ya. Kemudian ini juga saya nggak tahu ini apakah benar sombro itu juga membuat ukiran handle begini ya, arca di sini, saya nggak tahu. Cuman karakter besinya ini hampir betul karakter besi sombro yang menurut para penangguh ya, menurut para perkerisan, artinya bukan dikaitkan dengan penemuan ya, dikaitkan dengan penemuan-penemuan yang ada, tapi dikaitkan dengan apa yang pernah kita lihat yang betul-betul katakanlah ada kekancingan dari keraton atau yang lebih dianggap ini sombro. Ini saya tidak yakin dengan adanya hulu begini. Tapi ya kita nggak tahu, yang namanya seniman kan bisa aja menghasilkan bermacam-macam ya. Nah, ini juga saya yakin ini bukan ya. Ini juga mungkin suro yang ada lubangnya ini. Karena sombro tidak begini. Kemudian juga besinya juga yang saya pernah melihat keris sombro yang katakanlah itu tangguh yang tos ya 100%, itu nggak seperti ini. Monggo, mungkin ada yang berpendapat, silakan. Karena ini pendapat saya juga bisa salah nih. Monggo, Mas Dayat mungkin. Menurut saya Bu. Oh, monggo Dr. Wisnu. Kalau wawasan saya, beberapa naskah yang saya baca itu naskah buatan tangan Ronggo Warsito. Itu ciri sombro justru bagian besi itu di punter ada bolongannya. Itu versi Ronggo Warsito. Yeah. Mungkin seperti itu masukan saya, monggo. Nuhun. Ya. Ya, karena ini ada legendanya juga. Ini keris-keris begini direnceng perjalanan dari Blambangan kalau nggak salah ke Majapahit. Ini Empu Suro
Empu Suro ya nggak salah, lupa saya. Nah. Empu Suro ya. Oke, Ya. Pojoko Suro. Empu Suro ini. Jadi saya nggak tahu apakah naskah itu yang benar ataukah kita yang benar, nggak tahu ya. Nah, kemudian ini melihat pamor yang pecah begini, ini saya juga mensinyalir ini juga kemplengan ini. Kemplengan ini dari keris biasa, keris yang rusak itu dikempleng lagi sehingga pamornya pecah. Dan ini saya yakin ini kayaknya sih bukan sombro. Walaupun potongannya seperti sombro. Termasuk yang Mas Dayat cerita tadi, follower. Itu banyak sekali. Bahkan di daerah itu cuma 200.000. Nah, ini ada yang menarik nih. Dari cerita rakyat Pati ini. Dalam cerita rakyat Pati ada pusaka rambut pinutung. Nah, ini siapa yang tahu ceritanya. Dan dalam cerita rakyat itu juga ada kisah perjalanannya Joko Suro. Nah, ini kok arahnya kok lain lagi, mencari ayahnya ya. Dan bertemu nih Mbok Sombro. Lah ini agak gimana ya, yang sudah berpindah dari Pejajaran ke Tuban. Untuk pusaka rambut pinutung sampai saat ini tidak tahu bagaimana bentuknya. Lah ini diperkirakan merambut ini besinya merambut. Karena memang ada kerisnya. Jadi, tapi ya itu apakah betul apa enggak? Tapi ini wawasan baru kita pada keris itu. Mungkin ada yang tahu ceritanya mengenai rambut pinutung ini. Monggo, siapa yang tahu? Monggo. Jadi ini juga besinya juga lubang ini. Berlubang. Apakah ini yang namanya Empu Suro? Saya nggak ngerti. Gitu. Mungkin ya bisa. Nah ini kerisnya begini. Nah ini merambut ini. Kalau dilihat karena ini foto ya. Kalau dilihat aslinya ini merambut. Dan besinya cukup padat ini. Nah ini dari kumpulan ini saya mencirikan ada 3 ini sesuai dengan yang pernah saya lihat. Ini 3 ini sombro. Yang tengah ini saya tidak tahu. Dan lagi yang tengah ini pakai gonjo. Kayaknya bukan sombro. Ya, kayaknya bukan sombro. Yang ini jelas sombro. Ini sombro. Nah, dan ketitenannya gini, sombro itu tidak bangkek. Dari gandiknya itu tidak langsung nekuk. Agak leter gitu. Ya. Nekuk itu pasti sudah direkayasa oleh orang yang senang keris. Nah, seperti ini. Ini pasti ini digresek sendiri, dibuat sendiri biar apik. Padahal salah ini. Sombro tidak pernah. Ini sebetulnya karakternya karakter besi sombro, tetapi potongannya ini yang agak aneh nih. Yang benar sih tidak membangkek. Nah, ini juga mungkin kropos atau mungkin digarap orang. Ini jelas besinya karakter sombro. Sombro karakternya begini. Nah, ini apalagi masih licin sekali. Ini saya kira diwai, jadi istilahnya keris wah-wahan. Padahal ini sebenarnya sombro ini. Kalau ngelihat karakter besinya, kemudian juga ininya pamornya ya. Ini saya bilang ini sombro. Cuman sudah dibesut ini. Nah, dibesut, dibentuk. Ini memang kadang-kadang ada tangan-tangan yang tidak mengerti, mencoba dibuat baik, dibuat bagus, tapi sebetulnya salah. Nah, ini benar. Ini sombro, ya. Ini sombro. Ini lihat nggak bangkek. Karakter pamornya begini selalu, dan besinya begini. Memang ada yang pejetan, ada yang tidak. Ini sombro, ya. Ini sombro karakter besinya, kemudian juga nggak bangkek, ya. Ini pamornya juga sudah saya coba blow up, ya. Nah ini juga sombro, cuman ini sayangnya fotonya agak kurang tajam ya. Apakah karakter pamornya masuk atau enggak? Saya nggak berani memastikan. Nah ini sombro. Sombro itu selalu tidak terlalu bangkek. Dan karakter pamornya nih selalu kayak apa ya, Tirto Tumetes, Tirto Tejo ya. Jadi enak kalau dilihat, enak, dan besinya itu bagus. Ini yang menurut perkerisan ya, artinya kalau menurut naskahnya Mas Jimmy tadi kan sombro juga membuat keleng dan sebagainya ya. Saya tidak begitu tahu masalah itu. Yang saya tahu ya yang
standar-standar ini sombro. Dan sombro ini pernah saya teliti, itu condong lelehnya itu Singosari. Sebetulnya condong lelehnya itu jalak budo tetap. Jadi tidak sembarangan, walaupun dia tuh kelihatannya nggak pakai gonjong, kemudian miringnya seenaknya ya. Tapi dia condong lelehnya ini condong leleh jalak budo yang bagus. Nah ini pernah saya coba bikin geraknya ya. Ini jalak budo yang bagus. Ini sombro juga ya. Nah sombro ini saya pernah melihat juga betul-betul, dan itu ada jelas itu betul-betul dari Keraton Surakarta. Jadi saya bisa meyakini gitu, bahwa sombro itu sebetulnya modelnya begini. Saya nggak tahu yang model keleng, yang model merambut, yang model ini saya nggak tahu. Kira-kira begitu. Terima kasih atas kehadiran sobat-sobat semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, matur nuwun.